Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati, yang mewakili dari Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang, yang sama-sama kita hormati Bapak Korwi, para karyawan, karyawati di lingkungan Balai Diklat Keagamaan Palembang. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melakukan kegiatan sholat duhur secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kultum. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, mulai dari awal Ramadan itu sudah banyak materi-materi yang disampaikan. Mulai dari Ustadz Sarip, Ustadz Sudarmono, Ustadz Abduh, Ustadz Dedi, Ustadz Nopir dan lain sebagainya. Ini nampaknya materinya sudah habis ya. Nah, oleh karena itu saya tinggal mengambil saripati dari seluruh materi yang ada. Oleh karena itu, saya sebagai pamungkas dari kegiatan ini, saya akan mengambil iktibar kaitan dengan masalah Ramadan. Artinya, nilai-nilai yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara Allah untuk menjadikan manusia menjadi orang yang bertakwa. Ternyata Allah memiliki cara dengan cara melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Ketika masuk Ramadan, itu ternyata berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Pemandangan bulan Ramadan ini berbeda. Mengapa? Orang yang tidak pernah berjilbab jadi berjilbab. Orang yang di layar televisi itu tidak pernah pakai jilbab seumur-umur pada Ramadan berjilbab. Nah, jadi pemandangan bulan Ramadan itu adalah pemandangan yang luar biasa. Jangan sampai pemandangan itu setelah Ramadan menjadi sirna. Itulah yang dikatakan tobat tomat. Ya. Begitu Ramadan tobat, sudah luar Ramadan jadi kumat lagi. Nah, ini yang barangkali yang harus kita petik pembelajaran di bulan suci Ramadan ini luar biasa. Pertama, kita puasa. Ternyata puasa ini adalah merupakan salah satu ibadah yang sangat siriyah, yang sangat-sangat pribadi dan sangat-sangat rahasia. Mengapa rahasia? Karena ketika kita puasa, yang tahu itu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain tidak tahu. Mogalah kawan sekamar Pak Novir ya. Bini kita umpamanya. Kita masuk kamar makan, kita kunci di dalam. Ya. Orang tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Ternyata makna filosofis yang terkandung di dalam puasa ini, kalau kita maknai secara dalam, bahwa sesungguhnya kita ini adalah dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran yang cukup berharga. Kalau ini dipraktekkan dalam kerja dimanapun berada, insya Allah Indonesia ini tidak ada yang korupsi. Mengapa? Malu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir-akhir ini kita sudah banyak yang kehilangan urat malunya.
sehingga berbagai macam ya tingkah laku manusia ya di sana sini banyak kemungkaran. Nah, disinilah maka Allah mengajarkan dengan kita dengan cara untuk berpuasa. Sebenarnya latihan ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendidik kita semua dalam rangka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan untuk puasa, ini namanya kesolehan pribadi, dan sekaligus makna puasa ini memiliki kesolehan sosial. Ketika kita terasa lapar, ternyata ada saudara kita fakir miskin yang tidak makan sampai 2 hari. Kalau kita tidak makan mulai dari imsak sampai maghrib ya, sampai maghrib malam, wah, waktu siang umpamanya tidak bisa makan karena ada aturan tidak boleh makan, walaupun itu adalah halal. Tetapi ketika ada makanan, ketika kita puasa, kita haramkan. Yang haramkan ya kita sendiri, mengharamkan untuk makan. Diperintahkan siapa? Diperintahkan oleh Allah. Nah, inilah kalau nilai-nilai Ramadan ini, puasa ini, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pembelajaran-pembelajaran lain yang mungkin dari hari ke hari tidak pernah kita lakukan. Contohnya, kalau di luar Ramadan kita malas membaca Al-Quran. Tapi mengapa di bulan Ramadan itu kita dekat dengan Al-Quran? Nah, ini yang harus kita ambil hikmahnya. Ketika kita dekat dengan Al-Quran, ternyata sungguh luar biasa. Malaikat Jibril dikenal oleh makhluk bumi dan langit ini adalah karena dekat dengan Al-Quran. Ya, perantara untuk menyampaikan Al-Quran. Maka dengan dekat Al-Quran, maka orang akan menjadi mulia di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Banyak pelajaran Ramadan. Belum lagi ada namanya sholat tarawih. Ya, ada qiyamul lail. Pembelajaran Ramadan ini adalah mendidik kita. Lantas Ramadan yang sudah diajarkan kepada kita, ada qiyamul lail, ada tadarus Al-Quran, ada puasa di bulan suci Ramadan. Ini adalah menggembleng kita, mengajari kita, sehingga 11 bulan yang akan datang itu akan menjadi Ramadan. Ini harapannya. Tapi apa yang terjadi? Ketika habis Ramadan, maka ada istilah lebaran. Maka lebar galau-galau. Ya. Namanya lebar galau-galau, habis. Yang dulu puasa, katik lagi puasa. Yang dulu tandaras Al-Quran, hilang. Ya, dikunci rapat di lemari. Tahun depan lagi baru dikeluarkan lagi. Akhirnya Al-Quran bukan menjadi petunjuk, tapi menjadi jimat. Nah, mengapa? Karena sudah langka di dalam peti atau di dalam lemari terus. Ciri khas Al-Quran dibaca atau tidak, itu biasanya ada yang robek dan sebagainya. Tapi kalau Al-Quran masih mulus, berarti tidak pernah dipegang. Jadi jimat itu ya. Nah, oleh karena itu, mari pembelajaran Ramadan yang sudah diajarkan oleh Allah, itu harus bisa memberikan berkas, memberkas dalam sanubari kita. Jangan sampai habis puasa, habislah seluruhnya. Mari nilai-nilai yang ditanamkan oleh Allah dengan cara Ramadan ini, maka bagian daripada cara Allah untuk menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu ilustrasi yang disampaikan oleh Komarudin Hidayat ya. Pada waktu ada diskusi, ini lagi rame diskusinya, lantas Komarudin Hidayat mengatakan, mengapa kesebelasan sepak bola itu waktunya dibatasi? Berapa Pak Novir? 45 kali
kali 2. Berapa jadi? 90 menit. Andai kata sepak bola itu lebih daripada 90 menit, mungkin ada yang main HP. Ya kan? Ada yang SMS-an, ada yang nelpon. Tetapi hanya 90 menit. Mengapa? Dari 90 menit itulah waktu yang diberikan oleh para pemain sepak bola. Maka harus bisa memanage bagaimana bisa mengegolkan di tempat gawang lawan. Begitu sudah mendekati injury time, maka bergegas bagaimana caranya untuk bisa mengegolkan. Demikian juga kita. Kita ini hidup juga ada waktu. Ya, dibatasi waktu. Kapan, di mana? Itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apa yang mau dibanggakan di alam dunia ini? Ternyata tidak ada. Semuanya adalah akan kembali kepada Allah. Maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, untuk menunggu ini diberikan hiburan. Apa hiburannya? Apa permainannya? Permainannya istri, anak, jabatan. Ya, itu mainan. Ya, andai kata tidak ada mainan, lama nunggu ini. Karena sudah kita ada mainan sehingga menjadi seolah-olah hidup ini baru kemarin. Ya, ya, ternyata mainannya harus banyak. Ini Mas Darmono nih. Ya. Ternyata Mas Darmono itu cuma ngomong baik. Sampai sekarang masih PDIP, penakut dengan istri pertama, Mas. Ya. Ya. Nah, disinilah maka Bapak dan Ibu sekalian, ada satu ilustrasi lagi yang perlu kita perhatikan. Coba perhatikan. Ada 2 penyelam. Dua-duanya diberikan alat safety yang sangat luar biasa. Kedua-duanya diberikan tabung gas, diberikan alat untuk menyelam. Tugasnya apa? Tugasnya adalah mencari mutiara di dasar laut. Waktunya hanya 1 jam. Ketika dua-duanya sudah siap, maka ditembaklah ke atas sebagai tanda orang untuk menyelam mencari mutiara. Dor! Gitu. Akhirnya masuklah orang ini ke dasar laut. Yang satu bergegas mencari apa? Mencari mutiara di dasar laut. Ketika dicari sana sini, ternyata dia hanya cuman mendapatkan 2. Yang satu, dia masih kesana kemari melihat fata morgana yang ada di dasar laut. Di sana ada terumbu karang, di sana ada ikan hias, maka terbuailah dengan hiasan-hiasan yang ada di dasar laut. Sehingga dia lupa bahwa anginnya tadi kekuatannya hanya 1 jam. Ternyata dari waktu yang diberikan ya hanya 2, dapat 2 yang satu tadi. Begitu sudah dapat, waktunya sudah hampir habis karena oksigennya hampir habis, maka dia cepat naik ke atas. Begitu sampai di atas, yang satu ini selamat, hanya mendapatkan 2 butir mutiara. Yang satu, dia lupa dengan apa? Dengan waktu. Sehingga dia terbuai dengan kehidupan yang ada di dasar laut. Dia tidak menyangka bahwa waktunya habis, ternyata mereka meninggal di dasar laut. Apa maksudnya? Dari uraian yang kami sampaikan ini, ternyata banyak orang yang lupa, ya. Lupa apa? Lupa diri ketika berada di dunia. Terbuai dengan kehidupan yang ada di dunia ini, sehingga melupakan segalanya. Yang 2 kembali tadi adalah membawa bekal dunia dan akhirat, sehingga dia bisa kembali jalan ke surga kembali. Aslinya kita ini adalah dari surga, cuman banyak orang yang tidak bisa kembali ke surga karena mereka lupa dengan urusan masalah akhirat. Sehingga dia
mementingkan kehidupan dunia. Sehingga dia sampai melupakan keseluruhannya, melupakan akhiratnya, sehingga mementingkan dunia. Oleh karena itu, hidup ini adalah singkat, kawan. Ya. Oleh karena itu, mari kita perhatikan introspeksi diri kita sendiri, sudah berapa banyak amal soleh yang kita lakukan, ya. Jadi apa yang kita lakukan ini, mari kita introspeksi bagaimana sholat kita, bagaimana ibadah kita, bagaimana infak kita, bagaimana sedekah kita. Mari kita koreksi, tidak usah nuding-nuding orang lain. Ini banyak nuding orang lain, tetapi lupa dengan ngoreksi diri kita sendiri. Mari melalui momen Ramadan yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi bagian penting dalam rangka untuk menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah Ramadan ini menjadi Ramadan 11 bulan yang akan datang. Ini yang harus kita persiapkan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa mampir ke Istana Presiden. Kalau saya ada salah kata, mohon maaf 100%. Batang ubi daun selasih, thank you dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.